Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi surat lamaran kerja, biodata, dan wawancara. Sebelum berlanjut ke materi yang akan disampaikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sarja Rapli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursipa Paujiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mestika Mawarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza Ageng Pratiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nurmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Raifansa dari kelas manajemen A. Saya Alivia Raifansa akan menjelaskan tentang surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah yang digunakan oleh seseorang untuk melamar pekerjaan pada suatu lembaga ataupun organisasi yang membutuhkan karyawan pada perusahaannya tersebut. Pada umumnya, ketika kita melamar pekerjaan, seseorang harus menulis surat lamaran terlebih dahulu yang menjelaskan tentang berbagai kemampuan pelamar kerja yang cocok atau posisi yang ditawarkan oleh kebutuhan perusahaannya. Lebih singkatnya, surat lamaran kerja adalah semacam paparan yang menjelaskan sesuatu, mengemukakan tujuan dari penulisan surat dan menjelaskan apa yang kita rasakan serta menguraikan gagasan penulis surat. Dalam penulisan surat lamaran kerja ada juga unsur-unsur dalam penulisan surat lamaran kerja, yaitu yang pertama menulis tanggal surat, kedua salam pembuka, ketiga pembuka surat, keempat isi surat, kelima lampiran atau syarat lamaran, yang keenam penutup. Sebagai surat setengah resmi, surat lamaran kerja yang akan ditujukan kepada sebuah lembaga. Surat tersebut disusun berdasarkan iklan lowongan kerja yang dimuat di media, surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya. Surat lamaran kerja dapat pula dibuat berdasarkan inisiatif atau kemauan sendiri si pelamar kerja. Surat lamaran pula ditulis tangan di atas kertas bermaterai. Selain itu, disertai lampiran data pendukung umum dan juga khusus. Data pendukung umum contohnya fotokopi ijazah, KTP, pas foto, daftar riwayat hidup, juga data pendukung khususnya adalah sebagai mana yang dilampirkan di iklan lowongan kerja. Contohnya harus memiliki surat izin mengemudi, sertifikat berbahasa, sertifikat yang lainnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang biodata atau riwayat hidup atau bisa disebut juga dengan CV. Apa sih yang dimaksud dengan riwayat hidup itu? Nah, riwayat hidup merupakan dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya yang merupakan gambaran personifikasi diri dalam tulisan yang baik. Nah, dalam CV atau riwayat hidup ini terdapat data diri kalian seperti nama, alamat, kontak kalian,
pendidikan, pengalaman, ataupun keahlian, dan lain sebagainya. Nah, manfaat dalam membuat riwayat hidup ini yaitu menjelaskan keterangan diri kalian serta dapat memberikan gambaran seseorang melalui kegiatan-kegiatan atau dari spesifikasinya dalam pendidikan. Nah, selain itu, manfaatnya juga kalian mempromosikan diri kalian kepada pihak perusahaan yang kalian akan lamar. Nah, biasanya pihak perusahaan itu akan melihat daftar riwayat hidup kalian. Bagaimana sih keahlian kalian, pendidikan kalian. Dan dalam riwayat hidup ini akan menentukan kalian diterima atau tidaknya dalam suatu perusahaan. Bagaimana sih diri kalian itu, apakah cocok dengan yang ingin dimiliki oleh pihak perusahaan. Biodata atau riwayat hidup. 1. Biodata riwayat hidup berdasarkan urutan kronologis. 2. Biodata atau riwayat hidup berdasarkan keterampilan. 3. Biodata atau riwayat hidup yang efektif dan menarik, di antaranya rapi, mudah dibaca, memberikan informasi yang lengkap, disajikan secara ringkas, konsentrasi karir. Untuk membuat biodata atau yang sering disebut CV diperlukan beberapa unsur di dalamnya, di antaranya 1. Data pribadi, 2. Riwayat pendidikan, 3. Pengalaman kerja, 4. Kemampuan atau skill. Pengertian wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan langsung antara yang mewawancarai dan yang diwawancarai. Wawancara yang dalam istilah lain dikenal dengan interview merupakan suatu metode pengumpulan berita, data atau fakta di lapangan. Menurut Stewart dan Wibikes, wawancara adalah proses komunikasi di pasangan dengan tujuan yang serius dan telah ditentukan dirancangkan untuk bertukar berperilaku dan melibatkan tanya jawab. Menurut pencarian Ringrat, wawancara adalah cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi dan lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi tatap muka. Menurut Ann Cournet, seorang psikolog menyatakan bahwa wawancara dapat menjadi alat bila dilakukan oleh orang-orang yang mempekerjakan calon atau kandidat untuk posisi jurnalis atau orang yang biasa yang mencari tahu tentang kepribadian seorang atau mencari informasi. Macam-macam wawancara. Yang pertama, wawancara tidak terstruktur atau tidak terpimpin. Yang kedua, wawancara terstruktur atau terpimpin. Yang ketiga, fokus atau semi-struktur interview atau bebas terpimpin. Yang keempat, wawancara pribadi. Yang kelima, wawancara kelompok. Yang keenam, man in the secret interview. Yang ketujuh, wawancara berulang. Yang kedelapan, wawancara buta. Yang kesembilan, telepon interview. Yang kesepuluh, wawancara riset. Syarat-syarat interview diantaranya ada pewawancara atau wartawan, ada narasumber atau orang yang mau diwawancarai, dan ada bahan untuk dipertanyakan. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu ada faktor pewawancara. Faktor pewawancara itu ada apa aja sih? Oke, yang pertama ada karakteristik sosial. Apa sih karakteristik sosial? Itu adalah faktor yang penting dalam komunikasi wawancara. Nah, penampilan si pewawancara maupun latar belakang sosial si pewawancara itu merupakan sifat yang bisa menghambat sekaligus memperlancar jalannya wawancara. Ciri-ciri sosial, sikap, penampilan, kesehatan, juga latar belakang dari responden dapat mempengaruhi interaksi dalam wawancara. Ini ada keterampilan melaksanakan wawancara. Keterampilan apa sih? Keterampilan dalam bertanya ataupun gerak-gerik yang mengundang jawaban yang tepat dan lancar sangat dibutuhkan bagi si pewawancara itu. Nah, selanjutnya di yang ketiga ini ada motivasi. Pewawancara harus mempunyai motivasi yang tinggi serta merasa aman dalam melaksanakan wawancara.
Wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara terpenting untuk menyaring para pelamar di suatu perusahaan. Pewawancara biasanya menyeleksi para pelamar yang cocok untuk posisi yang dibutuhkan. Karena ketatnya penyeleksian dalam wawancara, biasanya pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara akan mengecoh kita semua dengan pertanyaan yang berturut-turut. Dalam wawancara, khususnya kepribadian, kita harus mengetahui beberapa aspek yang akan dinilai pada saat Anda sudah memasuki ruang wawancara. Aspek-aspek kepribadian yang akan dinilai mencakup penampilan Anda secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, nada suara, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, tanggap dan kerjasama tim, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan juga selera humor kalian. Mengingat pentingnya wawancara dalam dunia kerja, sudah selayaknya kalian mempersiapkan diri untuk wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan dan diingat pada saat kalian wawancara. Sebelum memasuki ruang wawancara, alangkah baiknya kalian berdoa menurut keyakinan masing-masing. Datanglah lebih awal dari yang ditentukan oleh pihak perusahaan. Bersikap yakin dan optimis terhadap diri kalian masing-masing. Siapkanlah sertifikat diploma dan surat-surat lainnya untuk membantu kalian pada saat wawancara. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Ketuk pintu sebelum memasuki ruang wawancara. Tersenyumlah dengan wajar dan duduk dengan rapi tanpa ada yang dibuat-buat. Kalian janganlah duduk terlebih dahulu setelah memasuki ruangan. Tunggu sampai Anda dipersilahkan duduk oleh pihak pewawancara atau pihak perusahaan. Ingatlah nama pewawancara kalian dengan baik. Tunjukkan kemampuan diri Anda pada saat wawancara. Perhatikan dan pahami dengan baik apa yang kalian ucapkan dan apa yang pihak pewawancara pertanyakan. Bicaralah dengan tegas dan jelas, atur nada dengan tepat, dan bersikaplah jujur dan langsung pada saat kalian bekerja. Demikian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan dan kurangi beraktivitas di luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.